Sementara itu, pasca kerusuhan terlihat pemberesan tempat dan pembersihan agar warung-warung yang kemarin dibakar bisa digunakan kembali. Betul, dan kita ingin mengetahui lebih jauh ya Iqbal, apa sebetulnya yang menyebabkan dua debt collector alias mata elang tewas. Sejumlah orang juga membakar warung dan kendaraan, dan polisi terus menyelidiki mencari pelaku pengeroyokan dan pembakaran. Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama Arneta Butar-Butar melaporkan dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Arneta, bagaimana kondisi terkini setelah kerusuhan semalam dan apakah penyelidikan oleh pihak kepolisian sudah menghasilkan sesuatu? Ya, terkait kondisi di depan TMP Kalibata pasca kerusuhan yang terjadi pada Kamis malam, ini sejumlah kios ataupun ruko yang berada di seberangan yang biasanya menjadi tempat berjualan oleh sejumlah UMKM seperti itu kini tampak hangus terbakar. Dari informasi yang kami peroleh, ini total kios ataupun ruko yang ada di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata yang menjadi TKP kericuhan semalam sebanyak 22 kios, di mana 18 kios ini hangus terbakar seperti yang bisa kita saksikan saat ini, dan tersisa 3 kios yang berada di tengah-tengah yang kondisinya masih dalam keadaan utuh. Adapun 22 kios tersebut ini termasuk ke dalam tenda-tenda yang biasa berjualan di halaman ataupun di depan TMP Kalibata, namun saat ini karena kondisinya sudah hangus terbakar, jadi tersisa rangka-rangka yang bisa kita saksikan di sisi sana ataupun sisi ujung dari lokasi, di mana lokasi ini diberi garis polisi di sepanjang disekelilingi agar bisa terhindar dari warga ataupun pengendara yang melewati jalan raya yang berada di depan dari lokasi, karena memang tadi meskipun lokasi sudah steril, namun ada beberapa warga yang masih berdiam untuk melihat ataupun lokasi ini menjadi tontonan seperti itu dari para warga. Dan meskipun terlihat sepi untuk di wilayah TKP-nya, namun pihak kepolisian ini masih terus bersiaga ataupun menjaga kurang lebih 100 meter di sisi sebelah sana, di mana memang di sisi sebelah sana juga ini yang menjadi tempat kejadian perkara dari pembunuhan kepada 2 debt collector, di mana 1 tewas di tempat, sedangkan 1 debt collector lainnya ini tewas di rumah sakit. Adapun terkait untuk korban tewas, ini dipastikan 2 orang debt collector ataupun Matel meninggal dunia akibat pengeroyokan brutal yang terjadi pada Kamis malam, di mana dari motifnya sendiri pihak kepolisian seperti yang dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, ini masih sedang didalami lagi. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari Lilipali ini juga mengkonfirmasi bahwa kasus ini dipicu oleh masalah hutang sepeda motor seperti itu, di mana kalau kita bicara terkait kronologisnya, ini 2 orang Matel ataupun debt collector yang meninggal semalam ini sempat mencoba menagih hutang kepada pengendara motor, namun kemudian dikeroyok oleh sejumlah massa yang keluar dari mobil. Kemudian akibat pengeroyokan tersebut, ini salah satu Matel meninggal dunia di tempat dan 1 dilarikan ke rumah sakit, dan tak berselang lama ini ada massa yang datang. Kalau dari penuturan saksi ataupun pemilik warung yang juga berada di lokasi, sekitar 80 sampai 100 massa mendatangi, mengamuk seperti itu karena tidak terima atas meninggalnya mata elang ataupun debt collector tersebut. Dan saat ini memang pihak kepolisian juga tengah menangani 2 perkara secara paralel, artinya 1 perkara terkait pengeroyokan kepada 2 mata elang, dan 1 perkara lainnya ini terkait pembakaran yang terjadi di kios-kios ataupun UMKM yang berada di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan hingga saat ini memang total saksi yang sudah diperiksa di pihak kepolisian ini sebanyak 6 saksi. 6 saksi tersebut ini mencakup warga ataupun masyarakat yang melihat proses pengeroyokan yang terjadi, serta juga kebakaran ataupun pembakaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum seperti itu. Dan memang sampai saat ini, saat polisi masih menyelidiki ini, polisi belum ada menangkap
duga pelaku baik dari itu pengeroyokan ataupun pembakaran yang menghanguskan sejumlah kios, dan memang akibat bentrokan yang terjadi pada tadi malam ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah, dan selain membakar 18 kios ataupun 18 ruko serta warung tenda seperti itu, ini sejumlah motor milik pegawai ruko juga turut ludes terbakar. Tadi kami mendengar penuturan dari salah satu pemilik kios, ada 6 motor yang dibakar dalam pengerusuhan ataupun kerusuhan tadi malam. Dan untuk situasi keamanan saat ini memang sudah terpantau steril, sudah terpantau aman, karena memang arus lalu lintas ini tidak ada kemacetan baik di arah sepanjang Kalibata dan juga maupun arah sebaliknya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Arneta Butar-Butar melaporkan langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.